Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci dengan segera, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, karena insya Allah setiap hari akan ada video seputar umroh, haji, cerita seputar Makkah, Madinah, dan sekitarnya. Bapak Ibu sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan sharing seputar pengalaman saya menjadi seorang tour leader atau mutawif. Di awal-awal sebagai seorang mutawif dan tour leader, nah ini cerita aja ya Bapak Ibu sahabat sekalian dan teman-teman sekalian, barangkali ada yang berminat ingin menjadi seorang tour leader atau menjadi seorang mutawif. Jadi perlu diketahui bahwa mutawif dan tour leader itu dua hal yang berbeda. Pertama, tour leader itu adalah seorang guide yang biasanya berangkat dari Jakarta, ya, menemani jamaah, melayani jamaah, kemudian di pesawat, kalau ada kebutuhan lain, tour leader mengarahkan atau membantu, lalu di Bandara Jeddah atau Bandara Madinah, kemudian selama di Mekah. Dan tour leader itu bekerja sama dengan mutawif dalam rangka suksesi ibadah umroh. Ya, jadi mutawif itu yang biasanya mereka standby di Mekah atau Madinah. Jadi mutawif itu yang lebih kepada pembimbing ibadah ketika di Tanah Suci. Namun di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya menjadi seorang mutawif iya, tour leader iya, bahkan handling iya. Ya, jadi di awal-awal saya bergabung di dunia travel umroh, ini saya bisa katakan bahwa ini adalah sekolah umroh saya. Ya, jadi saya waktu itu jadi seorang marbot ya, demi lulus kuliah waktu itu semester akhir saya tinggal di masjid ya, Masjid Al-Kausar namanya di daerah Pamulang. Di situ saya menjadi imam sholat, kemudian juga bersih-bersih, bantu marbot, dan banyak hal lain yang saya kerjakan di situ. Nah, singkat cerita saya ketemu salah seorang yang memiliki travel. Ya, dia tanya ke saya, "Mas, bisa bahasa Arab nggak?" Saya jawab, "Insya Allah sedikit-sedikit saya bisa." Kuliah jurusan apa katanya gitu. Saya bilang, "Saya kuliah jurusan pendidikan bahasa Arab," gitu ya. Walaupun ada jurusan pendidikan bahasa Arab, ada sastra Arab ya, adab ya, fakultasnya adab dan humaniora. Kalau saya fakultas pendidikan bahasa Arab, jadi dua hal berbeda. Kuliahnya juga materinya pasti berbeda ya. Saya lebih kepada metodologi pengajaran bahasa Arab. Jadi bagaimana setelah lulus kita menjadi guru bahasa Arab yang baik ya. Kalau sastra Arab itu lebih mendalami tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Entah itu balaghah, entah itu sastra Arab, entah itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab lah, itu sastra Arab. Nah, saya di pendidikan bahasa Arab, tapi alhamdulillah karena berkat aktif di bagian bahasa di pesantren, saya sedikit-sedikit bisa mengerti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan sedikit-sedikit bahasa Mandarin ya, bahasa Cina. Singkat cerita, saya ditawari menjadi seorang pembimbing umroh waktu itu ya. Jadi saya langsung menyanggupi karena di pikiran saya, wah, masya Allah, saya bisa umroh gratis gitu ya. Udah umroh gratis, udah gitu dapat uang gitu kan, dapat uang gaji gitu. Saya tidak berpanjang kalam ya, tidak berpanjang pertimbangan, saya sanggupi dan waktu itu langsung bergabung ke travel. Nah, pada saat gabung di travel, ini senangnya iya karena saya bisa berangkat umroh dengan gratis, udah gitu saya dibayar. Tapi ada juga sedihnya, bukan sedih tepatnya. Pekerjaan ini justru di luar perkiraan saya gitu ya. Jadi kadang-kadang saya menjadi marketing, kadang-kadang menjadi desainer, kadang-kadang menjadi customer relation ya. Kemudian kalau berangkat umroh menemani, itu sudah pasti ya. Dan
biasanya kalau travel itu kan punya tour leader tersendiri, ya, kemudian mutawif sendiri, handling sendiri. Nah, kalau saya ini semuanya saya pegang. Dari mulai cari jamaah, bikin paspornya, kemudian berangkat, ya, nemenin bandara, manasiknya, kemudian handling, ya, handling di bandara, sama handling di maksudnya di bandara tanah air, ya, Suta, sama di bandara Jeddah, bandara Madinah, itu nggak pakai handling, ya, sampai saya sempat atau bahkan sering berantem dengan orang Bengali, ya, Bangladesh, orang India yang bertugas sebagai porter di sana, ya, karena budgetnya mepet sekali, ya. Ini lagi-lagi dengan permasalahan dengan budget, ya, dari owner travelnya. Kemudian sampai di Mekah dan Madinah, saya juga bertugas sebagai tour leader, sebagai mutawif, pembimbing ibadahnya, gitu. Jadi nggak pakai mutawif. Jadi ini all in one lah ceritanya, gitu ya. Tapi bagi saya itu adalah sekolah umroh, dan ada banyak hal yang Masya Allah membuat saya kemudian menjadi paham betul tentang dunia umroh, ya. Bahkan saya pernah ngambil makanan, gitu ya, jauh banget dari hotel. Jadi si travelnya ini nggak mau pakai full buat makan di hotel, tapi pakai buat nasi bok, gitu ya. Dan saya ambil kemudian saya bagikan per kamar, gitu ya. Masya Allah, luar biasa pengalaman menjadi seorang tour leader atau mutawif. Tapi itu membuat saya bahagia, membuat saya happy, dan akhirnya saya jadi mengerti semuanya, ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sahabat sekalian, kalau berangkat umroh dengan saya, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, karena insya Allah dengan pengalaman yang cukup, jadi saya bisa mengerti apa saja hal-hal yang berkaitan dengan dunia umroh, baik di tanah air maupun di tanah suci. Sampai sini dulu video kali ini. Nanti akan ada sesi selanjutnya, cerita selanjutnya, suka duka menjadi seorang tour leader dan mutawif. Pastikan Anda subscribe dan dapatkan video-video terbaru seputar umroh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.